supaya teman-teman semua punya modal untuk menghadapi uji kompetensi baik yang akan datang maupun yang segera gitu ya. Pesertanya campur ya Mas ya sepertinya ya. Ada D3 dan ada juga profesi ya. Kalau Iya, tidak Ibu. salah. Iya, Ibu. Ya. Jadi nama saya Elsa Rika Damanik, SST, MKes, PhD. Tulisannya mungkin sebentar lagi akan kelihatan di PowerPoint. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, sebagai dosen kebidanan di Universitas Sari Mutiara Indonesia, yang membidangi memang kalau di tesis S3 saya adalah berkaitan dengan bayi baru lahir. Namun kalau keseharian ngajar sudah sering juga mengajar kehamilan, persalinan, IPAS, KB juga sering. Jadi memang kalau kita di kebidanan semua harus kita kuasai. Beda dengan di keperawatan ya Mas ya, ada spesialisasinya gitu. Mungkin hanya itu sedikit perkenalan terkait diri saya. Ini lanjut aja Mas atau gimana? Baik Ibu, terima kasih untuk perkenalannya. Ya, Mungkin bisa ya, ditampilkan Ibu untuk PowerPoint-nya baik, supaya teman-teman bisa siap nih. ya, Sebelum tampil soalnya, saya mau bertanya dulu nih Bu untuk pesertanya. Apakah ya. teman-teman di sini sudah siap? Kalau sudah siap, coba taruh di kolom chat. Sudah siap? Siap, siap, siap. Oke, siap, siap, siap. Oke, sudah siap semua Mas, ya? jadi Baik. begini, untuk laptop saya tidak pandai untuk membuat slideshow. Nah, Oh, jadi dia gitu. terpaksa ada seperti ini gitu. Apakah kelihatan? Tidak terlihat Ibu. Ini Oh, terpotong. oh, Bisa di tidak. full screen Ibu? Nah, dia hanya bisa seperti ini. Nah, tidak apa Ibu. Udah kelihatan, Mas? Ya, sudah terlihat Ibu. Iya, baik. Izin Ibu, ini bisa di full screen? Iya, itu maksud saya. Oh, Saya nggak bisa kelihatan untuk eh slideshow-nya. izin Ibu, Tidak, tidak bisa ya, Bu ya? iya, tidak kelihatan. Dia terhalang dengan aplikasi Zoom-nya. Oke, Ibu, baik. Mungkin Ibu Iya. bisa kirim ke Mas Eh, Adi? dari Izin. Dimas Adi Wadah. Oh, Mas Adi pada ya. Baik Ibu, coba saya Iya, perlihatkan dulu ya Bu ya. Mohon izin teman-teman, mohon boleh, ditunggu boleh, ya. Mas. Ya. Mas Cahyo, udah bisa, Mas. Mas Cahyo. Sudah bisa Ibu? Udah Ini ya, baru Mas saya mau ya. Udah tampilkan. kelihatan, Mas. Sudah Ibu, sudah Maaf ya. terlihat. Iya, Ya, tidak saya. apa-apa Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Baik, ini teman-teman sudah pada siap semua. Jadi belum Ibu menampilkan soalnya, mungkin saya bisa hitung mundur ya Bu, baru nanti Ibu menampilkan soalnya supaya teman-teman ini bisa tepat gitu Bu untuk pengerjaan waktunya gitu guys. Tepat 1 menit seperti itu Bu. Oke, untuk teman-teman sudah siap semua, sudah ready. Baik, dalam hitungan ketiga bisa ditampilkan Ibu soal yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk teman-teman semua bisa dikerjakan aja. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, soalnya sudah tampil.
Baik, waktunya tinggal 20 detik lagi. Aduh, saya lupa lagi. Matiin kolom chatnya. Oke, tidak apa-apa. Yang sudah dapat jawabannya boleh ditaruh di kolom chat ya. Jadi untuk teman-teman webinar pada kali ini jangan terkecoh oleh jawaban peserta lain ya. 3, 2, 1. Oke, jawabannya sudah, waktunya sudah selesai. Ini baru 30, 42. 42 yang sudah menjawab, 47. Ayo, minimal 50% sudah terjawab semuanya, baru nanti Bu Elsa menjelaskan. Bisa langsung bantu menjelaskan itu semua. Oke, start. Oke, 60 orang. Yang belum paham, yang belum jelas, boleh langsung tanya. Di sini teman-teman baru soal pertama itu ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada juga yang menjawab C, ada juga yang menjawab D, dan juga ada yang menjawab E. Ini 5-5-nya ada. Ya, 5-5-nya ada pilihan jawaban, tapi tidak apa-apa. Nanti Bu Elsa akan menjelaskan mengenai pilihan jawaban nomor 1. Ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman sambil menjawab yang masih belum ketemu jawabannya, mungkin dari Bu Elsa bisa menjelaskan mengenai soal nomor 1, Bu Elsa? Baik, terima kasih Mas Cahyo. Saya akan memulai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu saya sampaikan tips ya. Tips dalam menjawab soal uji kompetensi. Jadi yang pertama adalah yang perlu dipahami oleh semua peserta. Mindset kita sebagai bidan itu kita harus tetap berfokus pada suasana normal ya, bahwa di mana yang bisa ditangani oleh bidan hanyalah kasus-kasus dalam batas normal. Itu artinya jika ada kasus yang abnormal, maka yang perlu kita perhatikan di sana adalah kapan waktunya kita merujuk. Jadi itu yang pertama poinnya, bahwa bidan hanya boleh menangani kasus normal apapun itu gitu. Ya, itu dalam hal tindakan. Beda jika dia bertanya tentang diagnosis. Untuk mendiagnosis atau membaca gejala memang bidan wajib mengetahui, walaupun misal ini solusio placenta previa itu kan bukan tidak bisa diselesaikan oleh bidan, tapi untuk mendiagnosisnya bidan harus mampu gitu, sehingga ketika dia mampu mendiagnosis berarti bidan tersebut paham kapan dia harus merujuk. Nah, itu yang perlu dipahami oleh seorang bidan. Tetapi jika soal tersebut bertanya tentang apa tindakan, nah tindakan jangan kita terkecoh ya. Tetap yang di benak bidan itu adalah yang normal. Kita hanya bisa menangani yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua teman-teman bidan agar membaca kembali standar pelayanan kebidanan supaya tidak lari-lari jawabannya gitu. Dimana di dalam standar itu kita sudah dibentengi dengan standar. Berarti kita punya batasan. Tidak semua hal bisa dilakukan oleh bidan. Kedua. Yang ketiga, perbanyak membahas soal. Ya, perbanyak membahas soal. Kenapa harus banyak membahas soal? Kenapa tidak diperbanyak membaca? Kalau kita banyak membahas soal, kita akan termotivasi untuk mengulang semua materi-materi yang telah berlalu. Ya, kalau kita hanya membaca doang, sepertinya kurang pas. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, nah, kita bisa langsung mengaplikasikan apa yang kita ketahui. Itu. Sehingga saya sarankan banyak membahas soal. Ya, cari soal sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gunakan sumber yang jelas. Jangan pernah menjawab soal berdasarkan insting.
Ya, pemahaman kita berbeda-beda. Tapi gunakanlah sumber yang jelas, minimal buku atau browsing di internet. Jangan berdasarkan cocoknya apa ya. Itu tidak tepat karena feeling kita berbeda-beda. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mengawali webinar hari ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 1. 5 soal yang saya sumbangkan malam ini adalah berkaitan dengan kehamilan. Kenapa saya memilih topik kehamilan? Karena maaf ya, saya ada batuk sedikit. Jadi komponen soal kehamilan di dalam soal uji kompetensi adalah paling banyak. Yang perlu teman-teman pahami. Itu artinya soal yang perlu banyak dibahas adalah soal kehamilan. Kenapa lebih banyak kehamilan? Karena memang dari siklus kehidupan wanita, masa kehamilan adalah masa paling lama, kurang lebih 10 bulan, ya. Sehingga banyak masalah yang bisa terjadi mulai dari kehamilan 1 sampai 10 bulan. Sehingga komponennya di dalam soal uji kompetensi yang berjumlah 180 soal bisa 40 sampai 45 soal itu adalah kehamilan. Dan yang pertama selalu membahas tentang kehamilan karena semua kehidupan memang diawali dari kehamilan. Tuh. Oke, kita masuk ke soal. Jadi ketika kita membaca suatu soal, kita harus perhatikan gejala-gejala apa di soal tersebut yang tidak normal. Nah, jadi di soal ini jelas kita lihat ada kalau dia pernapasan semua tanda vital normal. Hanya kalau ibu mengeluh sering pusing dan mudah lelah, memang suatu hal yang kurang baik untuk seorang ibu hamil yang berusia 22 minggu. Ya, itu salah satu. Yang kedua, ada HB yang tidak normal, yaitu 10 gram per desiliter. Di mana normalnya untuk HB ibu hamil itu adalah 11 paling rendah. Tapi kalau kita tidak hamil, wanita usia subur tanpa hamil, 11 itu sudah anemia. Gitu. Tapi kalau untuk ibu hamil, 11 masih batas paling rendah. Sehingga di benak kita, oh ya HB-nya kan 10. Ibu tersebut sering pusing dan mudah lelah. Kira-kira untuk kehamilan 22 minggu, apa kira-kira masalah yang bisa terjadi ya? Itu yang harus ada di benak kita. Nah, di sini ada pilihan perdarahan antepartum, ada kelainan kongenital, ada partus prematur, ada kematian janin, ada abortus. So, pasti kita harus paham yang kelima ini supaya kita bisa menjawab soal ini. Jadi jawabannya di sini adalah seorang ibu yang mengalami kehamilan 22 minggu, mudah lelah, dan mengalami anemia ringan, berpotensi untuk mengalami partus prematur. Yaitu jawabannya adalah C. Ya. Kenapa tidak abortus? Kita ketahui bahwa abortus itu terjadi sampai batas kehamilan 20 minggu. Nah, di sini kehamilannya adalah 22 minggu, tentu bukan abortus. Ya, dan tidak ada tanda-tanda perdarahan. Nah, jadi di sini dia bertanya apa kira-kira potensial masalah yang berpotensi akan terjadi jika kehamilan ini tidak cepat-cepat diatasi. Apanya yang cepat diatasi? HB-nya yang 10 gram tersebut. Gitu. Jadi itu maksud dari soal ini. Kenapa tidak perdarahan antepartum? Nah, nanti kita lanjut ya, supaya kita lihat di pembahasan. Jadi perdarahan antepartum adalah terjadi pada usia kehamilan di atas 24 minggu. Soal kita adalah 22 minggu, sehingga abortus bukan, perdarahan antepartum juga bukan. Kelainan kongenital adalah kelainan bawaan. Nah, di sana tidak ada menceritakan tentang bahwa bayi tersebut mengalami kelainan.
Justru DJJ-nya masih terdengar baik. Hanya kondisi ibunya yang kurang baik karena ibunya mudah lelah, ya, lemas dan diakibatkan karena anemia ringan. Kematian janin, kenapa tidak kematian janin? Karena tidak ada tanda-tanda bahwa kandungan tersebut tidak ada pergerakan. Nah, jadi kematian janin ini ciri khasnya adalah gerakan janin tidak ada. Itu yang ciri-ciri khas dari kematian janin. Dan DJJ tidak terdengar. Nah, di soal kita tadi denyut jantung janin masih terdengar. Dan semua keadaan umum dari ibu juga masih dalam batas normal. Kecuali tadi mudah lelah dan lemas. Jadi itulah sedikit penjelasan, mungkin bukan sedikit ya, saya pikir sudah bisa menjawab apa yang menjadi kebingungan ya dari ibu-ibu tersebut, sehingga jawabannya beragam dari A, B, C, D, E. Jadi dari sini nggak masalah, ini kan masih seminar. Itulah perlunya ada bimbingan. Nah, jadi di bimbingan ini kita bisa lebih diarahkan fokus untuk menjawab soal. Beda halnya ketika kita kuliah. Kita kuliah fokus untuk mengetahui. Yang penting tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tapi kita tidak detail untuk bagaimana cara memecahkan suatu soal, bagaimana cara mensiasati suatu soal, bagaimana cara menjawab soal yang tepat, apa clue-nya, apa kuncinya gitu. Jadi di sini sudah jelas. Untuk partus prematur itu adalah partus yang terjadi di bawah kehamilan 37 minggu dan kehamilan 22 minggu merupakan kehamilan yang di bawah 37 minggu. Itulah dasarnya kenapa jawaban dari soal tersebut adalah partus prematur. Jadi memang supaya teman-teman bisa menjawab soal ini seharusnya sih tahu perdarahan antepartum apa, kelainan kongenital apa, partus prematur apa, dan kematian janin apa, dan abortus juga, supaya bisa menjawab. Jadi begitulah soal uji kompetensi itu keseluruhan, ya, mirip. Sengaja soal itu dibuat jawabannya homogen, mirip. Jadi kalau kita tidak betul-betul tahu, kita pasti salah menjawab gitu. Yang kita pikir sudah tepat, nah, ternyata belum. Makanya memang harus benar-benar dikuasai, ya, dikuasai, minimal pengertiannya kita hafal, termasuk tanda dan gejalanya. Demikian mungkin untuk penjelasan soal nomor 1, Mas Cahyo. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Elsa mengenai penjelasan soal nomor 1. Waduh, mantap sekali nih Bu Elsa. Dijelaskan, baik itu tips and tricksnya ini di awal udah dikasih tahu sama Bu Elsa, terus juga dikasih spill sedikit ya, kalau untuk anak zaman sekarang sudah diberikan info sedikit mengenai uji kompetensi itu, ya kehamilan adalah potensi paling banyak keluar. Itu juga dikasih info juga sama Bu Elsa, jangan lupa dicatat nih untuk teman-teman semua, supaya apa yang diinformasikan sama Bu Elsa ini itu bisa masuk, bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Nah, ini tadi Bu Elsa memberikan kesempatan untuk audiens untuk memberikan pertanyaan mengenai soal nomor 1. Boleh di raise hand aja, nanti saya akan nyalakan mikrofonnya. Ya, teman-teman akan coba tanya untuk soal nomor 1. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, sudah paham semua, boleh ditaruh di kolom chat aja, sudah paham, jadi kita bisa next untuk soal yang nomor 2. Sudah paham. Ini baru 1 orang yang baru paham. Oke, sudah paham juga, sudah paham. Memang kalau misalnya saya pun sebagai orang awam, jadi melihat seperti ini tadi dijelaskan oleh Bu Elsa, ini seharusnya sudah paham ya, karena sudah mantap sekali untuk penjelasan nomor 1. Ya, jadi balik lagi untuk teman-teman semua, ini hanya latihan aja untuk teman-teman ya. Jadi balik lagi, teman-teman harus bisa terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Jadi kesempatan ini pun jangan dilewatkan. Oke, sudah paham? Ini baru 18 orang yang sudah paham. Sisanya, apakah sudah paham semua?
Oke, saya anggap di sini teman-teman sudah paham semua ya. Oke, baik. Bu Elsa, ini teman-teman ternyata sudah paham semua nih Bu mengenai penjelasan Ibu di nomor 1. Mungkin bisa di next Ibu untuk soal nomor 2, Oke, tapi kita lanjut. kita hitung mundur ya Bu. Iya. 1, 2, 3. Oke, silakan Ibu untuk soal nomor 2. Oke, udah kelihatan ya Mas? Sudah kelihatan Ibu dengan baik. Bisa dikerjakan aja waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ini kolom chatnya saya matikan ya teman-teman. Supaya tidak ada keraguan untuk teman-teman menjawab. Dua 20 detik lagi yang sudah mendapatkan jawabannya, pilih-pilih lagi jawabannya supaya yakin kalau jawabannya mudah-mudahan ini tepat. Baik, waktunya sudah habis, jadi saya nyalakan kolom chatnya. Oke, untuk teman-teman soal nomor 2 taruh aja jawabannya di kolom chat Zoom. Silakan. Sama ya, ini minimal 50% deh. Supaya nanti teman-teman itu bisa tahu gitu, jawaban teman-teman. Waduh, ini sepertinya soal nomor 2 ini sudah yakin dengan pilihan jawabannya masing-masing ya. Saya lihat Itu ini suara yang bocor dari mana ya Mas? Ya, Mak? izin Ibu. Iya Bu, ya seperti yang saya tadi sudah bilang di sini ada Oh, kegiatan juga yang tidak bisa saya kontrol Oke. Ibu. Jadi izin. Ini untuk soal yang nomor 2. Ini ada yang pilihan jawaban A, ada yang pilihan jawaban B, ada juga yang pilihan jawaban D. Jadi ada 3 pilihan jawaban mengenai soal nomor 2. Apakah sudah siap untuk dibahas untuk soal nomor 2? Deg-degan nggak sih? Jawabannya apa? Tadi soal nomor 1 itu pilihan jawabannya ada semua. Sekarang ada 3 pilihan jawaban. Berarti teman-teman di sini sudah mengkerucut nih ya untuk soal nomor 2. Oke, sudah siap? Baik, Bu Elsa, silakan Bu untuk soal nomor 2 bisa langsung dijelaskan aja Bu. Karena teman-teman ini udah pada penasaran nih Bu Elsa. Baik, terima kasih Mas. Di sini kita harus memperhatikan ya kondisi dari pasien ini kenapa gitu, supaya kita paham mengambil atau memilih jawaban yang lebih tepat. Jadi maksud dari soal ini kita perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, kita perhatikan terlebih dahulu tanda gejala apa yang tidak normal di soal ini. Yang pertama, kita melihat kehamilan usia 28 minggu, tekanan darah 160/100. Tekanan darahnya ini menandakan bahwa ibu hamil tersebut sedang mengalami hipertensi. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki protein urin dengan positif 2. Selebihnya angkanya dalam batas normal. Yang ketiga, tanda bahayanya adalah udem pada ekstremitas, di mana kondisi dari ibu ini adalah sedang mengalami hipertensi atau mengarah ke eklamsi.
atau preeklamsi ya, preeklamsi. Jadi kita harus tahu preeklamsi ini biasanya apa tindakannya gitu. Jadi dokter memberikan obat nifedipin. Yang mau ditanya pada soal ini adalah cara pemberian obat itu dengan cara apa supaya cepat. Di mana kita ketahui jenis-jenis cara pemberian obat ada oral, ada sublingual. Oral itu dari mana? Melalui mulut. Ya, itu makan tablet, makan pil, minum sirup, itu dia oral. Kalau sublingual memang ada tablet, hanya dia diletak di bawah lidah, tidak langsung ditelan. Ya, obat tersebut diletak di bawah lidah. Secara topikal ini untuk salep-salep ya, salep mata, salep tangan kalau gatal, ya lotion, minyak-minyak semualah topikal ya ke kulit. Kemudian yang secara intravena yaitu sesuatu yang dimasukkan ke pembuluh darah, baik melalui suntikan ataupun infus. Intramuskuler memasukkan obat dengan ke otot, baik melalui jenis suntikan ada banyak ya. Ada subkutan, ada juga intramuskuler ya. Kalau kesehatan pasti sudah paham lah. Jadi jawaban dari soal ini adalah sublingual. Kenapa sublingual? Karena seorang ibu hamil yang sedang mengalami preeklamsi, ya, preeklamsi berarti ada kegawatan di sana. Pemberian obat dengan sublingual itu adalah lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena di bawah lidah memiliki banyak pembuluh darah yang bisa lebih cepat. Kenapa tidak langsung ditelan aja sampai ke lambung misalnya ya kan? Tidak, ternyata bukan itu yang lebih tepat. Bukan mencerna, karena kalau dia masuk ke lambung dia harus dicerna lagi. Ya, baru masuk lagi ke hati, disaring, kemudian bisa masuk ke pembuluh darah kita. Sementara di lidah ada banyak pembuluh darah. Sehingga pemberian obat tersebut harus diberikan dengan sublingual supaya mempercepat. Mempercepat apa? Apa yang tinggi tadi supaya diturunkan. Seperti hipertensinya tadi 160/100. Itu merupakan gejala preeklamsi ya. Bukan lagi hipertensi pada kehamilan. Kalau hipertensi pada kehamilan 140/100 itu. Tapi kalau sudah 160 itu sudah mengarah ke eklamsi. Dan proteinurin sudah positif. Jika dia sudah positif 3, ada kejang, itulah yang disebut dengan eklamsi. Sehingga kondisi pasien tadi adalah preeklamsi. Sehingga pemberian obat yang paling tepat yaitu sublingual di bawah lidah. Itu yang perlu kita pahami. Tadi saya sudah menjelaskan intramuskuler apa, intravena apa, oral apa, sublingual apa, gitu ya. Memang yang lebih paling cepatnya ya intravena, hanya obat untuk menurunkan tensi tersebut tidak ada cairan. Ya, kita juga tidak berani terlalu cepat. Jadi dia diberikan melalui sublingual, tapi berada di tepat dengan posisi di mana pembuluh darah banyak supaya mempercepat penyerapannya gitu. Memang kalau pemberian paling cepat, tercepat dari semua jenis ini adalah intravena. Masuk ke pembuluh darah langsung dalam bentuk cairan. Tapi dalam hal ini karena masih preeklamsi, belum eklamsi ya, jadi dokter masih memberikan dalam bentuk obat-obatan tablet tapi diletak di bawah lidah ya. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya berikan Mas Cahyo. Mungkin bisa ditanyakan kembali jika masih ada yang kurang jelas. Silahkan.
Baik, Ibu Elsa. Terima kasih untuk Bu Elsa mengenai pembahasan untuk soal nomor 2. Berarti ini pilihan jawabannya ada yang B yang paling tepat. Ya, tadi saya lihat untuk teman-teman semua itu mayoritas juga paling banyak ada pilihan jawaban B. Ya, gak sedikit juga teman-teman yang tadi selain B juga ada. Untuk teman-teman yang belum belum tepat untuk jawabannya, jangan berkecil hati ya, karena ini masih latihan ya. Jadi teman-teman mungkin belum terbiasa dengan soalnya ya. Dengan ada acara ini bisa membantu untuk teman-teman bisa terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Dan saya tadi diberikan arahan dari Bu Elsa kalau misalkan teman-teman di sini boleh bertanya terkait soal nomor 2. Boleh di-raise dulu atau saya juga udah nyalain kolom chatnya yang mungkin lagi di jalan tapi mau bertanya takut suaranya tidak jelas ya. Boleh ditanyakan saja untuk teman-teman, satu orang mungkin perwakilan dari teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada boleh diklik aja untuk teman-teman. Apakah sudah paham? Oke, lanjut. Oh, ada yang bilang lanjut, tapi di sini ada yang bertanya nih, Bu. Ya, di kolom chat, Bu. Mohon maaf, Bu, ini dari hasil pelatihan PKMN di Malang. Oh, mungkin saya nyalakan ini aja kali ya. Saya nyalakan kolom chat. Izin Ibu, ini ada yang dipertanyakan Ibu dari mahasiswa salah satu kampus di Malang, Ibu. Boleh. Ada di kolom chat Ibu, izin Bu. Oh iya. Apa tuh? Izin saya bacakan Ibu. Ini terkait ya. event Pelatihan PKMN di Malang, Nipedipin diberikan secara oral. Ya, bisa nanti saya lihat lagi sumbernya. Jadi, kita juga harus berasal dari sumber yang tepat ya. Nanti kita bisa review lagi. Saya lihat lagi, saya ulang apakah sudah terjadi perubahan ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Saya juga tidak bisa menerima, bukan tidak bisa menerima ya, saya pastikan dulu kembali. Nanti bisa saya kirim revisiannya ke Mas Adil jika ada yang perlu kita revisi. Ya, jadi memang di sini yang perlu dipahami, tujuan saya di sini adalah supaya teman-teman bidan semua pahamlah apa itu oral, sublingual, tropikal, intravena dan intramuskular. Sekaligus juga mempelajari cara mendiagnosis pasien. Jika gejalanya seperti ini, diagnosis apa yang bisa terjadi? Jika gejalanya seperti ini, diagnosis apa yang bisa terjadi? Apa kira-kira kondisinya dan apa tindakannya? Itu. Dan itu kita tetap kolaborasi dengan dokter. Makanya tadi bahasanya adalah dokter menganjurkan. Jadi bukan bidan yang memberikan, tapi kita kolaborasi dengan dokter yang memberikan asuhannya adalah bidan. Mungkin bisa saya tampung Mas tanggapannya, nanti bisa saya lihat kembali. Ya. Terima kasih kepada Kakak yang sudah memberikan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Elsa. Ya, Ya. mudah-mudahan bisa dipahami juga untuk teman-teman semua. Iya. Ya, ini untuk soal nomor 2, apakah sudah paham teman-teman? Sekiranya sudah paham, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Ya, di sini jangan tegang-tegang teman-teman. Kalau dilihat sepertinya tegang-tegang semua nih. Oke, lanjut. Paham. Oke, baik. Oke, untuk teman-teman di sini, ya, selain ini baru beberapa aja nih yang menjawab. Lanjut, Mas. Sisanya apakah sudah paham? Untuk soal, oke, lanjut. Oke. Baik, kalau begitu teman-teman berarti sudah paham semua apa yang sudah disampaikan oleh Bu Elsa mengenai soal nomor 2 ya, Bu.
Oke, mungkin ini bisa dilanjut Bu untuk soal nomor 3 nih ya. Teman-teman sudah siap semua ya untuk soal nomor 3? Oke. Oke, kalau dilihat sudah paham semua Bu, berarti sudah siap untuk melanjutkan soal nomor 3. Silakan Ibu bisa ditampilkan untuk soal nomor 3, jadi teman-teman harus siap-siap. Soal nomor 3 akan ditampilkan oleh Bu Elsa. Baik, Kelihatan, Mas? Ya. sudah terlihat Ibu untuk soal nomor 3. Langsung dikerjakan aja nih teman-teman untuk soal nomor 3. Ya, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Lima 15 detik lagi teman-teman waktunya. Jadi yang sudah dapat jawabannya coba dibaca lagi karena masih ada waktu. 3, 2, 1. Oke, baik. Saya nyalakan untuk kolom chatnya. Oke, untuk yang sudah mendapatkan jawaban, langsung ditaruh aja di kolom chat. Oke, di sini saya coba bacakan ya. Siapa-siapa saja yang sudah menjawab. Oh, sudah banyak sekali ternyata yang sudah menjawab. Di sini dari Kak Uswatun D, ada juga yang C dari Kak Eka, berarti ada C, ada juga D. Ini mengkerucut lagi nih pilihan jawabannya. Ya, ada yang D dan juga ada yang C nih. Tapi mayoritas di sini teman-teman menjawabnya adalah pilihan jawaban D. Dodol. Ya, belum tentu nih untuk pilihan jawaban D itu benar dan belum tentu juga untuk yang C itu juga benar. Jadi gimana? Apakah yang mana yang benar? Nah, nanti tunggu dari Bu Elsa yang menjawab. Oh, ternyata ada juga yang B. Melap lantai. Oke, baik. Bahas. Waduh, udah bersemangat sekali nih ya. Dari Kak Ita nih. Dari Bunda Ita apa Kak Ita nih saya manggilnya. Bahas. Oh, ada juga yang B. Oke, baik. Dari Bu Elsa ternyata ada yang nggak sabar nih Bu untuk dibahas kali ini Bu, soal nomor 3. Untuk pilihan jawabannya soal nomor 3 ini ada B, ada D, dan juga ada C. Jadi ada 3 pilihan jawaban nih Bu. Ya, yang mana yang benar? Silakan Bu Elsa, boleh dibahas untuk soal nomor 3 Bu Elsa. Baik, untuk soal nomor 3, dengan kondisi kehamilan 32 minggu, ya, mengeluh sesak sejak 1 jam yang lalu. Merasa penuh di bagian atas perut, yaitu di bawah ya, di bawah prosesus sipoideus ya, kalau teman bidan pasti tahulah. Hasil pemeriksaan normal, tinggi pundus 30. Pundusnya teraba bulat ya. Itu artinya apa? Jika pundus teraba bulat dan keras, berarti yang bulat dan keras itu hanyalah kepala. Tapi kalau dia bulat teraba lunak, berarti dia bokong. Nah, jadi di sini kondisinya di pundus teraba kepala, di bagian bawah perut teraba bokong. Itu artinya letak bayinya sungsang, ya. Sedangkan letak yang normal untuk persalinan normal itu adalah letak belakang kepala. Artinya kepala harus berada di bagian paling bawah dari pundus. Sehingga di kehamilan 32 minggu atau 8 bulan,
kita masih memungkinkan untuk mengubah posisi dari letak janin tersebut di dalam perut ibu atau di dalam uterus. Apa terapi yang biasa kita berikan? Nah, tentu di sini dari berbagai pilihan ini berjalan santai tentu tidak bisa ya mengubah posisi kepala ke bawah, bokong ke atas. Berjalan hanyalah menguatkan otot-otot daripada kaki ibu atau pinggang. Melap lantai juga kurang tepat. Kalau melap lantai memang dianjurkan, tapi itu tujuannya adalah membuka jalan lahir, ya, membuka jalan lahir supaya kepala cepat memasuki pintu atas panggul. Justru di sini posisi paling bawah adalah lunak, ya, yaitu bokong. Untuk persentase sungsang ini bukanlah persentase yang baik untuk seorang ibu hamil yang bersalin normal. Posisi trend block ini adalah setengah duduk. Nah, ini juga bukan yang tepat, tapi yang tepat adalah gerakan kniches. Ya, kniches. Nanti bisa jelaskan detailnya. Dan gerakan dorsal recumbent ini adalah posisi bersalin, ya, di mana kaki ibu diangkat setengah, ya, dilipat kemudian dibuka. Itu adalah posisi bersalin. Nah, ini dia. Kenapa posisi kniches yang kita anjurkan? Karena dengan ibu menungging untuk mengatasi menungging, itu dapat mengatasi mengembalikan posisi bayi tadi dari sungsang menjadi benar, menjadi tidak sungsang. Karena kalau sungsang itu definisinya kan bokong berada di posisi paling bawah, dan posisi yang normal itu adalah kepala yang harus di bawah dan bokong yang ada di atas. Kenapa harus kepala? Karena kepala adalah paling keras di seluruh tubuh janin yang bisa membuka jalan lahir. Jadi sehingga jika kepala sudah lewat, otomatis seluruh tubuh bayi bisa melewati pintu atas panggul. Begitulah logikanya. Jadi bisa saja juga, tapi mungkin di benak teman-teman ada juga ya pertanyaan, tapi ada kok yang letak sungsang lahir normal, ada. Tapi itu untuk kehamilan yang keberapa, ya. Mungkin kehamilan yang keberapa, kesekian, dan dia juga berat badannya harus di bawah normal supaya bisa dilahirkan normal meskipun posisinya adalah bokong. Bisa dilahirkan, bisa. Tapi lebih gampang melahirkan jika kepala berada di paling bawah. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah diagnosa ibu ini kan dia kehamilan 32 minggu dengan persentase bokong, sehingga terapi yang paling penting kita berikan adalah terapi kniches, ya, untuk melakukan menungging supaya berharap posisi bayi bisa kembali ke normal. Mungkin itu penjelasan saya sedikit, Mas. Mungkin ada yang perlu ditanggapi, silahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Elsa mengenai soal nomor 3 pembahasannya. Ya, untuk teman-teman di sini mungkin yang ada yang ingin ditanyakan mengenai soal nomor 3, di sini saya nyalakan ya untuk mic-nya. Boleh salah satu, tapi raise hand terlebih dahulu, angkat tangan terlebih dahulu, ya supaya saya bisa tahu siapa namanya yang bertanya untuk soal nomor 3. Ayo teman-teman, ada nggak nih yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3? Apa kita ini modelnya diskusi ya? Tidak juga semua yang saya sampaikan bisa saja ada kesilapan gitu, berbeda. Oh, saya gitu. Oke, baik. Wah, ternyata dari Bunda Tri Agustina nih, Bunda atau kakak nih. Ternyata dia minta lanjut tuh. Waduh, bersemangat sekali Oh. itu sepertinya ya, Bu ya. Berarti udah jelas Oke, ya. Terima kasih. Baik, berarti sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Elsa, ini sudah mantap berarti Bu ya. Ya balik lagi,
ini untuk kegiatan hari ini diskusi ya, biar kita diskusi bersama Iya, iya, untuk narasumber dan juga peserta yang mengikuti kegiatan iya. pada hari ini. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman dari soal 1 sampai soal nomor 3 nih, ternyata banyak sekali teman-teman di sini yang Seru, seru apa ya? sepertinya ya. Seru sekali dan juga banyak juga ya, tidak sedikit ini teman-teman yang masih terkecoh nih. Baru Iya. soal nomor 3. Nggak apa-apa, Mas. Jadi memang tujuan kita di sini juga menjawab benar atau enggak jawabannya, tapi yang Iya, penting dia paham gitu. betul Bu. Betul banget Bu. Teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan sekarang. Jadi jangan berkecil hati jika belum benar, ya tidak apa-apa. Yang penting benarnya itu nanti saat menjawab soal uji kompetensi, ya kan, Mas? Iya, Nah, betul kita Bu. ini sedang latihan, sedang belajar gitu. Hmm, Kalau pertama salah ya nggak masalah, iya. tapi kita sangat berharap saat ujian nanti yang sebenarnya di situ teman-teman bisa benar dan bisa lulus uji kompetensi menjadi bidan yang profesional. Itu Amin, harapannya. amin. Waduh, terima kasih sekali ini Bu Elsa sudah mendoakan ya. Untuk teman-teman, bagaimana nih di sini untuk apa ya? Untuk kegiatan hari ini sebenarnya seru sekali ya. Banyak sekali diskusi dan juga ternyata teman-teman di sini juga terlihat sudah ada yang tepat jawabannya, juga masih ada juga yang masih kurang tepat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Elsa, di sini tuh bukan salah atau benarnya, yang terpenting teman-teman di sini mau untuk belajar soal-soal seperti ini. Nah, saya mau bertanya nih untuk teman-teman seperti ini, enak nggak sih kalau misalnya belajar seperti ini? Enak nggak sih? Kalau misalnya enak, boleh coba tahu di kolom chat. Enak nggak sih kalau misalnya belajar seperti ini? Enak ya? Kita belajar satu soal, habis itu kita jawab, terus dibahas. Kalau misalnya kita kurang paham, kita diskusi bareng sama dosennya. Nah, ya, enak nggak sih kalau misalnya seperti ini? Jawabannya ternyata teman-teman enak, seru, ya seru. Selain seru sama ketemu sama moderatornya, mungkin ya, ketemu juga sama narasumbernya, ya, dan juga narasumbernya ini pun nggak cuma 1 atau 2 gitu. Ini baru Bu Elsa, salah satu perwakilan dari Universitas Sari Mutiara yang ada di Medan. Nanti juga ada lagi nih kegiatan Foko yang lainnya. Jadi teman-teman ya sangat nikmat juga. Oke, mau nggak sih kalau misalnya pembelajaran seperti ini secara intens setiap hari? Mau tidak? Kalau mau coba taruh di kolom chat. Mau tidak? Kalau misalnya pembelajaran seperti ini, interaksi gitu, setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat, kira-kira mau nggak? Mau Bung, mau. Sangat mau Kak. Oke, baik. Nah, ternyata antusiasnya sangat banyak sekali. Bu Elsa, izin, saya boleh minta waktunya 5 menit? Boleh, Mas? Boleh Ibu. Izin Ibu, saya mau share screen. Ibu, PPT-nya boleh di stop share screen Oh, dulu terlebih dahulu Ibu. boleh. Baik. Nah, berhubung teman-teman di sini ya itu banyak sekali yang mau untuk bimbingan belajar seperti ini setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat, ya itu sebenarnya di Foko Indonesia itu mengadakan kegiatan ini secara intens. Ada kelasnya bimbingan seperti ini secara intens. Ya, izin saya share screen sebentar ya supaya teman-teman di sini bisa melihat apa aja yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi sekiranya teman-teman di sini ingin mengikuti bimbingan bersama Foko Indonesia, nanti saya akan kirim link, di mana link tersebut ada link pendaftaran untuk teman-teman semua. Izin, sudah terlihat ya? Sudah terlihat atau belum untuk teman-teman? Boleh dilihat? Sudah, Mas. Sudah ya? Baik. Ini saya unmute terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat semuanya. Jadi Foko Indonesia itu juga membimbing ya teman-teman kebidanan secara nasional. Ya, ini adalah kelas-kelas yang bisa teman-teman ikuti. Ada 3 kelas. Ya, Fokus 1 itu di bulan Mei. Ya, jadi teman-teman di sini, nah di sini ada 2 harga nih. Mohon maaf ya, di sini ada 2 harga, ya harga normal dan juga harga promo. Terkhusus untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan webinar ini, malam ini, itu mendapatkan harga promo. Harga normalnya itu untuk teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan webinar malam ini.
Ya, terkhusus untuk teman-teman itu kena harga promo untuk Fokus 1 itu 125.000. Boleh kalian itu membandingkan dengan bimbingan yang lain, itu boleh. Karena Foko ini ya itu udah paling murah, udah paling terjangkau semisal teman-teman mengikuti kelas-kelasnya. Saya izin untuk menjelaskan sedikit. Untuk Fokus 1 itu harganya 125.000, 8 kali pertemuan. Kalau misalkan dihitung-hitung satu kali pertemuan itu sekitar 13 ribuan. Sekitar 15 ribuan. Ya, sekitar 15 ribuan untuk teman-teman bisa ikut hitung di satu kali pertemuan. Ya. Terus untuk pertemuannya ini dimulai dari tanggal 22 Mei. Ya berarti hari Senin ya. Hari Senin itu bertemu dengan saya lagi, mungkin juga dengan Ibu Elsa lagi bisa bertemu atau dosen-dosen yang lain, dan itu pertemuannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, untuk kegiatannya pun dimulai dari jam 18.50 ya sampai jam 19.50 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih ada 1 jam untuk teman-teman bisa mengikuti bimbingan. Ya, mendapatkan soal-soal yang terbaru. Ya, soal-soal yang terbaru. Jadi soal-soalnya ini bukan soal yang dibimbing ini bukan soal-soal yang ya dipakai dari bulan lalu. Oh, bulan lalu dipakai lagi untuk bulan Juni bimbingan, itu enggak. Ya, soalnya ini fresh. Ya, soalnya ini terbaru dari dosennya masing-masing. Ya, terus juga mendapatkan soft file dan juga rekaman Zoom. Jadi semisal ya teman-teman di sini tidak bisa mengikuti bimbingan secara live stream, teman-teman gak usah khawatir karena di sini kita akan memberikan soft file pembahasan dan juga soalnya dan juga rekaman Zoom. Jadi teman-teman bisa belajar dimanapun dan juga kapanpun. Ya, ini untuk benefit Fokus 1 di bulan Mei. Untuk di bulan Juni ada nggak Kak? Ada juga, berhubung ini sudah mau masuk bulan Juni, jadi kita buka kelas di bulan Juni. Itu teman-teman cukup mengeluarkan 165.000 12 kali pertemuan. Dan kalau diartikan kalau misalkan kita 1 kali pertemuan itu sekitar 13 ribuan. Ya, itu udah paling murah banget. Dan ini pertemuannya itu dari tanggal 1 bulan Juni sampai tanggal 16 bulan Juni. Ya, 1 sampai 16 Juni. Ya, untuk pertemuannya sama di hari Senin sampai Jumat jam 18.50 ya, mendapatkan benefit yang juga sama, dapat soal-soal terupdate, dapat file dan juga pembahasan, dapat rekaman Zoom dan free webinar karir. Ya, webinar karirnya seperti apa tuh, Mas? Ya, nanti semisal teman-teman di sini ikut bimbingan kelas di Foko, nanti akan diberikan di grup kelasnya masing-masing. Ya, penasaran pastinya dong, webinar karirnya itu seperti apa? Nanti akan dikasih info di kelasnya masing-masing. Untuk Foko 3 di bulan Juni, ya ini dari harga 500.000 itu potongan 50% untuk teman-teman semua yang hadir, itu jadi 250.000. Ya, pertemuannya itu 22 kali, ya otomatis itu kalau kita hitung-hitung 1 kali pertemuan itu 10 ribuan. Ya, sama. Untuk pertemuannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat, di sini 1 bulan full dari 1 Juni sampai 30 Juni, ya jamnya sama, benefitnya kurang lebih juga sama. Dapat soal-soal terbaru, ya dapat pembahasan dan juga rekaman Zoom, dan juga free webinar karir untuk teman-teman semua. Ya, sekiranya teman-teman ya kan di sini ingin mendapatkan promo tambahan, ya ini ada caranya. Caranya yaitu teman-teman tinggal berkelompok aja, tapi ini terkhusus untuk Foko 3. Ya, ini harganya udah murah nih Mas, 250.000, apa nggak rugi? Nggak sama sekali. Ya, jadi semisal teman-teman itu ikut di Foko 3 dengan harga 250, terus ngajak nih temannya ya kan, supaya mendapatkan potongan harga yang lebih. Ya, seharusnya teman-teman itu membayar full sekitar 2.500.000, 250 dikali 10, 2.500.000, tapi tidak membayar full 2.500.000. Ini ada potongannya sebesar 10%. Jadi teman-teman cukup membayar 2.250.000 aja. Ya, ini terkhusus untuk Foko 3. Dan promo ini ya terbatas sampai tanggal 22 Mei aja, jam 12 siang. Jadi sebelum kelas mulai, ya itu promonya masih ada. Ya, kalau misal kelasnya sudah mulai di 22 Mei, itu promonya sudah hilang. Ya, sudah kembali dengan harga normal. Seperti itu. Oke? Nah, semisal ada yang bertanya nih, ya ada yang bertanya, Mas, mau dong ya sekali 2 bulan, karena saya uji kompetensinya itu di bulan Agustus. Ada, teman-teman.
Untuk harga normal itu 1 juta di luaran sana. Ya, di Voko Indonesia juga sama, 1 juta rata-rata. Tapi terkhusus untuk teman-teman yang ikut webinar malam ini itu jadi harga 450.000. Ya, 43 kali pertemuan. Ini lebih banyak. Ya, dan ini dimulai dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Untuk benefitnya di sini ada tambahannya. Ya, dapat software pembahasan dari tanggal 8 Mei sampai 15 Mei. Jadi, teman-teman dapat software dan juga pembahasan ya bimbingan dari bulan sebelumnya. Ya, dan juga mendapatkan free webinar berikut tanpa daftar. Ya, jadi Voko Indonesia pun sering mengadakan yang namanya webinar seperti ini. Jadi teman-teman yang sudah masuk di Voko 4 itu tidak usah daftar-daftar lagi. Ya, nanti akan diberikan langsung link Zoom-nya untuk bisa teman-teman mengikuti. Ya. Sampai di sini apakah sudah paham? Oke, baik. Sampai di sini apakah sudah paham untuk teman-teman semua? Sudah paham ya? Izin di sini rekan saya menampilkan link Zoom-nya. Link Zoom-nya. Sorry, link pendaftarannya. Saya coba ya. Saya kirim. Ini saya stop share dulu. Izin saya kirim link. Oke, di sini saya akan taruh di kolom chat. Ini saya matikan dulu ya kolom chatnya supaya teman-teman tidak tidak kelewat gitu. Jadi ini untuk link pendaftarannya boleh langsung diisi aja atau di keep dulu aja, disimpan, ditaruh di chat temennya atau di grup kelasnya itu boleh ya. Karena setelah ini kita masih akan lanjut membahas soal berikutnya. Ya, di keep dulu ya teman-teman semua. Untuk Bu Elsa, apakah masih ada Bu Elsa? Bu Masih, Elsa? Oh, Mas. masih ya. Baik Ibu, lanjut Nah, soal. Oke, kita siap. lanjut. Apakah Oke. teman-teman di sini baik? Kita lanjut Bu untuk soalnya Bu. Oke, tadi nomor 3 ya, Mas ya. Iya, Sekarang tadi nomor nomor 4 3. ya. Sekarang nomor 4. Oke. Baik Ibu, Yuk, soal nomor 4 silakan. teman-teman bisa langsung dikerjakan aja. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk link pendaftarannya jangan lupa untuk di-save terlebih dahulu ya, supaya tidak tertiban oleh teman-temannya. Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Nah, ini link pendaftarannya di-keep ya, teman-teman. Supaya tidak tertiban nih, karena dikit lagi saya akan nyalakan kolom chatnya supaya tidak tertiban oleh jawaban-jawaban teman-teman yang lain. Oke, waktunya sudah selesai. Saya nyalakan kolom chatnya. Oke, untuk soal nomor 4 bisa ditaruh aja jawaban teman-teman semua. Ya. Waduh, ini soal nomor 4. Rata-rata pilihan jawabannya adalah B. Ada juga ternyata yang pilihan jawabannya D. Ayo siapa lagi yang mau menjawab? B, 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 B. Waduh. Ini sudah mulai panas ya kalau dilihat.
sudah mulai terbiasa dengan soal-soalnya. Tadi soal nomor 1 banyak jawabannya, itu ada semua. Soal nomor 2 mengkerucut jadi 3 pilihan jawaban. Soal nomor 3 mengkerucut lagi 2 jawaban. Dan sekarang mengkerucut lagi jadi 2 jawaban, 2 pilihan jawaban, tetapi di sini yang paling banyak adalah pilihan jawaban B. Tapi belum tentu pilihan jawaban B ini benar ya. Oke, jangan sampai salah. Untuk pilihan jawabannya harus punya pendirian nih, harus yakin. Ada juga yang ternyata ini dari Kak Devi ya, ternyata ini pilihan jawaban A. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa yang belum jawab ya boleh masih diberikan waktu untuk menjawab. Kita lanjut untuk pembahasan. Oke, Kak Eka, terima kasih Kak Eka. Udah semangat ya. Oke, baik Bu Elsa, untuk soal nomor 4 nih Bu. Boleh langsung Baik, dibahas aja Ibu terima soal kasih. nomor 4. Jadi memang tugas seorang bidan itu ya, selain memberikan kuratif, tadi kita cerita kuratif ya, memberikan obat. Salah satunya juga harus bisa memberikan preventif ya Mas ya, yaitu berupa pendidikan kesehatan untuk seluruh pasien-pasien yang ditangani. Jadi dalam hal memberikan pendidikan kesehatan ataupun Penkes yang sering kita sebut Penkes, ada berbagai jenis komunikasi. Ya, jadi jawaban dari soal ini adalah B ya, interpersonal. Nah, jadi bagus bagi yang sudah paham, bagi yang belum tidak masalah. Jadi kenapa tidak intrapersonal? Karena intrapersonal adalah, sorry ya di sini hujan Mas, buat mungkin berbarengan juga dengan suara hujan. Komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi antara diri kita sendiri ya dengan diri kita sendiri. Tapi kalau komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi kita dengan orang lain. Contoh bidan dengan pasiennya, Mas Koko dengan teman-teman mahasiswa itu interpersonal. Tapi kalau teman-teman berbicara dalam hati sendiri, aku besok harus bangun pagi. Besok harus ikut bimbingan Koko misalnya. Itu komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri. Komunikasi massa ini yaitu kan massal ya, media massa. Nah, koran, salah satu media massa itu adalah koran, televisi. Tentu komunikasi yang disalurkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Itu maksudnya bisa koran, bisa baliho, bisa TV, bisa semua banyak sekarang saluran informasi. Ya. Kemudian nonverbal. Nonverbal ini apa? Yaitu, mungkin saya selanjut slide-nya supaya lebih jelas. Nonverbal itu yaitu gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, ya. Sama seperti kalau kita misalkan mau memanggil orang kan kita buat tangan kita begini aja, orang paham ya, datang ke kita. Nah, itu komunikasi nonverbal. Ya. Kemudian dengan senyum, orang sudah tahu kalau kita sedang bahagia, sedang baik-baik, ya kan? Kalau kita sedang menangis, orang tahu kalau kita sedang sedih, kan gitu ya Mas ya. Kemudian komunikasi verbal, yaitu yang diucapkan secara langsung ya, berbicara face to face, sama seperti kita sekarang ini adalah verbal, ya. Verbal, ini namanya tatap muka online ya, tatap muka juga tapi online. Ini adalah verbal, kita harus berbicara baru kita bisa paham. Itu maksudnya. Jadi di soal tadi adalah seorang bidan memberikan pendidikan kesehatan atau penjelasan ke pasiennya. Apa yang dia gunakan yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar dua orang. Mungkin demikian penjelasan saya terkait soal tersebut.
Mas, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Elsa mengenai penjelasan dari soal nomor 4. Jadi di sini saya nyalakan ya untuk mic-nya dan juga kolom chat-nya sekiranya ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 4. Atau mungkin kita keep aja sepertinya Ibu ya. Nanti di akhir soal baru ditanyakan gitu Boleh, ya. Mas, boleh. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Elsa. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah soal nomor 4 ini sudah bisa dipahami? Sudah lanjut. Oke, Lanjut. siap. Lanjut, soal nomor 5 sudah. Oke, baik. Ya, waduh semangat-semangat sekali sepertinya ya, teman-teman kebidanan ini. Baik, saya izin Antara semangat dan buru-buru, Mas, mau melakukan aktivitas yang lain. biasa ya, Bu ya. Tapi mudah-mudahan semangat ya. Harus Bu, harus banget semangat Ibu. Baik Ibu, ternyata teman-teman sudah pada paham semua. Kita lanjut Ibu untuk soal yang nomor 5 ini. Oke teman-teman, ini soal nomor 5 bisa langsung dikerjakan aja. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis dan ternyata Ade sudah menjawab sebelum waktunya habis. Wah, sudah hebat sekali sepertinya ya untuk teman-teman di sini yang sudah mahir juga nih. Bunda-bunda dan juga kakak-kakak sepertinya untuk soal nomor 5. Makin banyak soal yang diberikan, makin mahir juga ternyata. Ini dari 180 ya, 183 yang hadir minimal 50% deh yang menjawab, baru nanti dijelaskan oleh Bu Elsa nih. 52, apakah naik lagi? Masih banyak ya ternyata teman-teman nih yang masih belum terbiasa dengan waktu dari pengerjaan soal uji kompetensi. Saya coba baca, ini ada yang A, ada yang E, ada 2 pilihan jawaban. Tadi soal nomor 4, banyak juga sepertinya ya, belum tepat untuk jawabannya. Jangan sampai salah juga nih. Jangan sampai sama juga nih. Ada A, ada E. Ada juga yang C. Oh, ada juga D. Aduh. Makin ke sini, tapi mayoritas teman-teman di sini jawabannya A semua ya. Ada A, ada E, tapi paling banyak adalah jawaban A. Oke, bagaimana? Mau dibahas untuk soal nomor 5? Mau dibahas? Bahas? Apakah mau dibahas? Bahas ya. Baik, untuk teman-teman semua, soal nomor 5, silakan Bu Elsa untuk soal nomor 5, Ibu. Teman-teman di sini sudah tidak sabar Ibu untuk Tidak dibahas. sabar ya. Karena memang soalnya ya kalau dia benar-benar belajar, teman-teman pasti gampang lah soalnya ya. Yang Pasti mana mudah. juga kalau sudah belajar ya pasti gampang ya. Betul Ibu. Nah, jadi di sini ini ada yang mencoret-coret PowerPoint ini. Oh, izin untuk teman-teman semua yang Iya. coret-coret boleh dihapus terlebih dahulu, mungkin kepencet seperti Iya. itu ya. Iya, iya. Jadi di sini pertanyaannya adalah keluhan mual muntah yang dialami pasien tersebut penyebabnya apa? Jadi memang untuk seorang ibu hamil yang normal ya
Di trimester pertama itu sering terjadi emesis ya, emesis. Kan hiperemesis, normalnya itu adalah emesis gravidarum, yaitu mual muntah di awal-awal kehamilan. Kenapa? Karena adanya hormon, adanya peningkatan hormon di dalam tubuh seorang ibu hamil tersebut, di mana hamilnya sekarang juga masih dalam usia 1 bulan atau di trimester 1. Jadi, kita sudah tahu bahwa di trimester 1 itu adalah proses pembentukan plasenta ya. Plasenta, di mana plasenta itu sangat mengandung hormon, yaitu memproduksi hormon chorionic gonadotropin. Itulah hormon yang berada di plasenta yang baru terbentuk, sehingga jawaban dari soal ini adalah A ya. Apa penyebabnya? Yaitu adanya peningkatan hormon HCG. Nah, itu mungkin sudah tahulah ya, ini soal yang mudah karena tadi kan sudah agak susah semua di awal-awal, langsung susah. Jadi saya akhiri dengan soal yang mudah supaya teman-teman tetap semangat ya, dan tentunya memahami atau dapat mengambil makna dari bimbingan ini. Bimbingan ini betul-betul bermanfaat atau tidak gitu. Kalau saya pikir ya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kalau saya mengajar di kelas, jujur aja saya tidak pernah menjelaskan soal itu seperti ini. Saya tidak pernah. Yang hanya kasih materi, praktek ini itu, kemudian giliran ujian, oke ujian, kasih soal sekian soal. Nah, jadi kalau di bimbingan ini kita betul-betul ya dibimbing gitu ya, dibimbing bagaimana cara menjawab soal, bagaimana supaya benar, dan sekaligus mereview kembali. Ya, mereview. Jadi itulah yang kita hargai gitu ya. Kalau kita ketemu di kampus belum tentu kita bisa berjumpa dengan ini seperti ini dalam waktu yang singkat, tapi maknanya banyak. Jadi saya berharap bukannya mau mengatakan bahwa bimbingan ini sangat bagus, tapi kita tidak menilai bagus atau tidaknya, tapi kita lihat manfaatnya gitu untuk diri kita ya. Jadi tentu fokus kompeten ini sedang membantu semua teman-teman bidan bagaimana supaya lulus uji kompetensi, di mana kelulusan uji kompetensi ini selama ini seperti sangat mengerikan, padahal tentunya tidak ya. Sebetulnya tidak. Kenapa tidak? Karena yang ditanya sebetulnya ya persoalan bidan semua. Tidak ada soal itu bertanya tentang soal kedokteran atau soal kesehatan masyarakat misalnya. Tidak gitu. Hanya memang dengan kesibukan kita yang sangat banyak, kita punya keterbatasan untuk mereview, untuk mengulang-mengulang. Sehingga di bimbingan ini secara tidak langsung kita bergairah gitu ya, mempunyai gairah untuk, oh iya ini ternyata ini, ternyata ini. Kalau teman-teman sendiri membaca di rumah, ya bisa saja tidak tertarik ya, atau justru malas gitu. Ini aja kadang nanti sudah pun mendaftar, sudah bayar, ada juga yang nggak bisa join gitu ya. Padahal sudah membayar gitu, apalagi tidak. Nah, tapi paling tidak dengan adanya pembayaran itu merupakan satu ikatan atau satu dorongan untuk teman-teman semua bahwa oh ya bimbingan ini penting, bukan uangnya aja tapi manfaatnya sangat banyak gitu. Di kampus kita memberikan salary yang lebih banyak, tapi kita belum tentu bisa mendapatkan penjelasan sedetail ini tentang suatu soal. Jujur aja saya dosen, saya nggak pernah menjelaskan sedetail ini ketika saya mengajar gitu ya. Ngajar, selesai pertemuan, kemudian giliran ketemu ujian, kasih soal, udah
gitu. Berapa benar langsung dikasih nilai. Itu kan saya pikir semua dosen di Indonesia seperti itu gitu. Jadi memang perlulah ada bimbingannya, bimbingan. Kita juga waktu kita sebelum memasuki eh, kuliah, waktu kita selesai SMA kan ada bimbingan intensif, bimbingan Ganesha, apa semua itu. Padahal dia nanti sudah kuliah juga, sudah sekolah juga di SMA yang bagus, yang gurunya bagus-bagus, bukunya apa, ekstrakurikuler, tapi dia tetap butuh bimbingan. Itu artinya kenapa bimbingan ini memang penting gitu. Penting dan dikasih dengan harga murah. Kalau bimbingan SMA aja, kita kan tahu ya, bimbingan untuk anak SMA untuk dia bisa lulus perguruan tinggi jutaan sampai dia harus mengasih puluhan juta ya supaya bisa lolos di kampus yang dia mau gitu. Dan itu juga tidak menjamin gitu. Dan ini teman-teman semua hanya bayarannya berapa lah 120, 200 itu adalah bayaran yang sangat kecil ya. Menurut saya untuk bisa memperoleh penjelasan yang sedetail ini dari pembimbing-pembimbing yang notabene dari berbagai provinsi kalian bisa bertemu. Nah, tentu mendapat masukan-masukan, cara-cara berpikir yang banyak, pengalaman, semua kita dapat di sini. Dosennya berasal dari segala penjuru, ada dari Medan, ada dari Jakarta, ada dari mana. Tentu yang dipilih adalah yang terbaik, yang bisa membimbing adik-adik semua supaya lulus uji kompetensi. Semua tujuannya hanya itu. Jadi jangan hanya yang dilihat hanya angkanya saja. Oh, bayarnya gini-gini. Ya tentu kita kalau mau berhasil, ya pasti adalah yang harus kita keluarkan gitu. Bandingkan saja dengan bimbingan-bimbingan yang berada waktu kalian mau masuk perguruan tinggi. Pasti uang bimbingan kalian lebih banyak dari yang sekarang ini gitu. Dan ini manfaatnya sangat banyak. Bisa lulus uji kompetensi, ketika sudah lulus bisa bekerja. Uang 125 itu mah kecil lah ya. Nah, kita harus berpikir ketika kita tidak lulus, jujur aja waktu saya awal-awal saya di prodi, ada itu misalkan bimbingan mahasiswa tidak lulus uji kompetensi, datang orang tuanya. Ya mungkin mereka pikir bisa dibayar-bayar ya Mas ya, nggak bisa. Mau dibawa uang 1 koper pun nggak Nggak bisa bisa ya, membayar. Bu. Siapa mau dibayar? Nggak tahu kita ya Mas ya. Iya, Tentunya Bu. anaknya saja yang difasilitasi gitu. Jadi tentu Poko ini sudah mempunyai niat yang baik, bukan cari uang, bukan uang 125 itu sangat kecil ya, tapi pahalanya yang besar. Itu menurut saya. Saya juga dengan bayaran sekian saya harus duduk di sini, tapi yang saya pikirkan saya ini sedang mengajari profesi saya sendiri, bidan gitu loh. Kalau mereka tidak lulus, saya juga merasa gagal. Kalau uang, aduh banyak cara mencari uang ya Mas ya, banyak jualan aja kita di Lazada, banyak uang ya Bu ya. Tapi apa yang didapatkan ini tentu sangat berharga. Ilmu ini sangatlah mahal. Ketika kalian baca sendiri belum tentu kalian paham sedetail ketika dosen menjelaskan ya Mas ya. Ya, Jadi betul, Ibu. itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi karena saya perhatikan tadi ketika Mas menjelaskan metode pembayaran dari 213 turun langsung 180. Berarti kita kalau mau berhasil itu kita harus ada modal tentunya ya, tidak bisa juga gratis gitu. Jadi dan modal yang dikasih juga bukan hal yang mahal-mahal, kecuali tadi sekian juta, ini udah jelas-jelas cari uang, bukan. Ini adalah apa namanya, semacam pengabdian kalau menurut saya ya Mas. Ya Pengabdian. kan Mas, ini kita sudah 1 jam di sini. Kalau saya pikir saya nggak, udah mending istirahat lah Mas, mending saya tidur Betul. ya Mas Iya, ya. betul, Bu. Tapi karena saya pikir saya sedang mendidik, membantu bidan-bidan melalui programnya Mas Koko ya Iya, dari betul. berbagai provinsi gitu. Saya pikirkan kalau mereka tidak lulus, saya juga sedih ya, sedih. Jadi saya kalau bidan itu tidak lulus bukan senang. Jadi saya jadi dosen itu memang lain Mas. Ada orang kan ketika mahasiswanya nggak lulus,
ada yang senang juga. Oh, ternyata soal saya bagus. Kalau saya tidak, bagaimana supaya mereka lulus? Saya selalu memberikan semua apa yang saya mampu gitu dengan segala keterbatasan. Tentu kalau di kampus itu waktu kita terbatas karena kesibukan banyak. Ini karena Betul. kebetulan aja jam malamnya. Kalau Mas buat jam 4 sore saya nggak bisa ngajar. Iya, jadi karena jam 19 ya saya bisa lah. Ya, apa salahnya saya berbagi ya kan Mas, supaya Gitu. mensukseskan teman-teman bidan dari seluruh Nusantara. provinsi Nusantara ya Mas. Iya Oke, betul Bu. mungkin itu penjelasan saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Elsa mengenai pembahasan nomor 5 dan juga masukan-masukannya dari eh, Bu Elsa mengenai mungkin pengalamannya beliau juga ya. Jadi untuk teman-teman ya harus semangat untuk mencapai apa yang teman-teman cita-citakan, yaitu ya salah satunya adalah lulus uji kompetensi dengan hanya 1 kali ujian. Ya, nah bagaimana nih untuk soal yang nomor 5? Apakah teman-teman di sini sudah paham semua? Di sini saya nyalakan kolom chatnya. Oke, sudah paham apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Elsa? Oke, sudah paham, sudah paham. Paham Kak, paham Kak. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Elsa ini bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, kira-kira masih mau lagi nggak nih untuk diberikan soalnya? Masih mau lagi nggak sih? Masih mau lagi nggak nih untuk teman-teman bisa belajar seperti ini? Masih mau, masih mau. Lanjut, lanjut. Oke, baik. Di sini baru 30 orang ya yang menjawab. Oke, masih pada mau, masih pada bersemangat ya, masih pada bersemangat untuk teman-teman. Tapi sayangnya untuk kegiatan pada hari ini itu hanya 5 soal aja untuk teman-teman bisa ikuti ya. Selanjutnya bagaimana Mas kalau misalnya kita mau mendapatkan bimbingan seperti ini setiap harinya? Izin saya share kembali nih ya. Saya share kembali untuk teman-teman yang menginginkan belajar bimbingan seperti ini kembali ya, sama seperti webinar ini ya. Ini ada linknya, bisa teman-teman langsung daftarkan aja dirinya ya. Dan ini pun untuk harga promonya itu terbatas ya, tidak bisa didapatkan oleh teman-teman semua ya. Tapi terkhusus untuk yang mengikuti kegiatan webinar ini sudah pasti dapat untuk harga promonya. Oke? Nah, jadi untuk kegiatan pada hari ini cukup ya, sampai 5 soal aja. Dan sekiranya teman-teman di sini masih kurang nih untuk belajar soal-soalnya, Mas, mau ditambah lagi dong, silakan daftarkan diri untuk bimbingan belajar bersama Foko Indonesia. Siapa aja Mas selain Bu Elsa yang yang membimbing? Ada banyak teman-teman, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena di sini ada ratusan dosen yang mewakili kotanya masing-masing, yang mewakili kampusnya masing-masing, ya, yang bisa dan bersedia untuk membantu Foko Indonesia untuk membantu teman-teman juga mencapai tujuannya, yaitu lulus uji kompetensi dengan hanya 1 kali ujian. Ya, baik, mungkin itu aja dari saya untuk teman-teman. Dan terakhir, mungkin nanti teman-teman jangan ada yang keluar Zoom terlebih dahulu ya, karena nanti di sini saya akan berikan link absensi supaya teman-teman bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah di-share ya di grupnya masing-masing. Seperti itu ya, ada benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan. Kalau semisal teman-teman di sini itu mengisi link absensi. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Bu Elsa ada closing statement, Ibu Elsa? Ya, terima kasih Mas. Tadi sudah banyak juga saya memberikan arahan memotivasi ya. Ya. Memotivasi bukan mempengaruhi ya, beda. Iya, Memotivasi bagaimana supaya teman-teman tahu eh, apa manfaat dari bimbingan ini dan tujuannya apa. Tujuan kita semua baik supaya ibu teman-teman semua lulus uji kompetensi. Tetap semangat ya. Semoga bisa bertemu di bimbingan yang sesungguhnya ya Mas ya. betul Oke, Ibu. mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas. Ya, Apakah terima kasih saya juga. bisa izin live Mas?
Baik Ibu, dipersilakan sekiranya Ibu ada kegiatan Ya. lain, Terima ada kasih. mau istirahat juga. Saya Iya, berterima kasih banget ini Ibu. Mungkin perwakilan iya. juga untuk peserta webinar kali ini. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk masukan dan juga Kasih. motivasinya supaya bisa dipahami dan juga dimengerti untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Sekiranya Ibu Ya. mau izin live, Iya, Mas. Terima dipersilakan kasih. Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah-salah kata ya. Saya minta Baik Ibu. maaf. Sampai ketemu mungkin Ibu di bimbingan di lain hari Ibu ya. Oke, terima Baik kasih. Ibu. Nah, untuk teman-teman izin saya share screen kembali sebelum saya tampilkan sebelum saya berikan sebelum saya berikan link absensinya. Ini saya tampilkan kembali. Sekiranya teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, saya coba nyalakan chat Zoom-nya dan juga mic-nya. Ya, sekiranya ada yang ditanyakan mengenai bimbingan pada malam hari ini, webinar pada malam hari ini terkait bimbingannya, boleh teman-teman ditanyakan. Dipersilakan. Tapi satu persatu ya, biar supaya saya bisa menjawab. Dari 120 peserta, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin mengenai bimbingannya atau mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Foko. Satu kelas itu berapa orang, Kak? Kalau untuk mendaftarnya ini satu orang biayanya satu kelas. Semisal teman-teman di sini ikut di Foko 3, ya kan? Terus mendaftar satu orang, ya berarti harganya 250. Kalau misalnya 10 orang, berarti teman-teman kena potongan yang seharusnya 2.500.000 dipotong jadi 2.250.000. Seperti itu, Kak. Mas, bimbelnya berapa soal yang akan dibahas? Waduh, penasaran nggak ya? Berapa soal nih yang dibahas? Mas Cahyo, Mas Cahyo. Enggak, Ibu, silakan. Saya Mas Adi, Mas Cahyo. Oh, boleh Mas Adi. Waduh. Masa suara saya kayak cewek sih emang? Aduh. Mana sih Mas Cahyo nih? Sepertinya Mohon saya izin. sudah terbiasa dengan kelas ini. Mohon izin Mas Cahyo, ini ada informasi nih, bagus banget. Boleh, silakan. Ya, jadi buat bunda-bunda, boleh dimatikan dulu mikrofon yang lain Mas Cahyo? Sudah Mas Adi. Baik. Informasi bagus buat bunda-bunda yang mau belajar soal hukum kayak tadi. Seru banget ya, seru banget. Saya ngelihatnya seru, jawabannya banyak yang salah ya. Tapi nggak apa-apa, itu fungsinya belajar Mas Cahyo. Iya, betul. Nah, ini saya informasikan supaya bunda-bunda terfasilitasi dengan dosen-dosen nasional dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Ini ada informasi bagus. Buat bunda-bunda yang mau ikut kelas Foko 1, Foko 2, Foko 3, atau Foko 4 yang direkomendasikan oleh kita-kita untuk belajar sampai akhir, apalagi banyak ya bidan itu hukumnya di bulan Juli, banyak. Yang bulan Agustus juga banyak. Jadi makanya Foko Indonesia ini programnya fokus kompeten. Makanya pertemuannya lebih banyak dari lembaga lain. Coba boleh dibandingin. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut di lembaga lain, bandingkan. Dibanding-bandingkan. Gitu Mas Cahyo? Betul. Siap. Nih, dari Foko 1 itu 8 kali pertemuan. Berarti kan 15.000 per satu kali pertemuannya, 15 ribuan. Atau 12 kali, itu 13 ribuan. Kalau Foko 3, 22 kali, itu 11 ribuan. Terus ke Foko 4, 10 ribuan. Artinya, semakin banyak pertemuan yang diikuti, semakin murah juga biaya yang dibayarkan. Mahal nggak sih harga segini? Harga normalnya aja udah murah. Apalagi harga promonya. Tapi, karena promonya masih ada tuh Mas Cahyo, dibatasi Mas Cahyo. Coba kasih timer Mas Cahyo. 5 menit. 5 menit buat bunda-bunda yang mau pertemuan paling banyak dan promonya masih mau. Mas, nanti konfirmasi. Mas, saya mau ikut tapi nggak bisa bayar malam ini. Gimana dong? Kita udah ibu-ibu, masa harus keluar? Tenang. Silakan bunda-bunda WA ke admin-admin yang tertera di link pendaftaran. Coba scroll paling bawah Mas Cahyo. Itu ada nomor kita. Masa Mas Cahyo lupa? Ada dong. Nah, ada dong. Nah, tuh. Ada Mas Aldi buat bunda-bunda yang di luar Jawa. Ada Mas Alvin. Mas Alvin itu Cahyo. Ya, Mas Alvin itu Mas Cahyo.
Itu mau sok keren aja bunda-bunda, nggak apa-apa ya. Ya, Mas Alvin itu Mas Cahyo. Jadi kalau misalnya mau ke saya, Mas Adi juga boleh tuh nomornya di 08 13 80 90 82 21, nggak usah banyak-banyak. Jadi silakan WA ke adminnya bilang gini, Mas, saya sudah daftar, tapi saya nggak bisa bayar malam ini, tapi saya mau promonya. Tinggal chat ke salah satu admin, WA ke salah satu admin, Mas, saya bayarnya besok ya, diem-diem aja loh, gitu ya. Chat ke salah satu admin, Mas, saya bayarnya besok, malam ini udah malam, saya nggak mau keluar, gitu ya. Gitu Mas Cahyo, jangan Oke, siap. bunda-bunda harus keluar malam ini, kasihan. Oke, Ya. siap. Silakan dilanjut Mas Cahyo. Silah. Untuk pendaftarannya 5 menit, coba ditimerkan Mas Cahyo. Baik, Sambil ditampilkan juga. Baik. Menurut Mas Adi, Mas Cahyo, kelas ini itu lebih terjangkau dibandingkan lembaga yang sudah ada. Boleh dibandingkan juga kualitas fasilitasnya. Silahkan. Pokoknya yang masuk akal, masuk di hati, bunda-bunda boleh ikut yang mana aja. Intinya fokusnya adalah melatih kemampuan untuk mengerjakan soal hukum. Dan kita-kita nih yang sudah Nelly alias nenek-nenek lincah. Ada aja ya, Mas tadi. bunda profesi bidan bercanda ya, biasanya begitu tuh, ada yang nyebut di kelas bulan Mei kemarin, Mas. Oh, ada Nelly Mas. itu nenek-nenek lincah katanya. Ya, itu ya bunda-bunda ya, silakan dipilih kelas terbaiknya karena yang terbaik pasti menghasilkan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Adi ya atas informasinya. Siap, Baik. besok kita ketemu lagi ya, jam yang sama 19.00. Jangan lupa, jangan telat. Oke, baik. Ya, besok masih ada kegiatan lagi nih, teman-teman. Masih ada webinar lagi. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk esok hari. Dan ini saya izin untuk share kembali mengenai izin saya stop screen terlebih dahulu. Oke. Izin saya berikan kembali link pendaftaran karena tadi saya lihat untuk teman-teman di sini ada yang tertiba nih, belum daftar. Oke, kita copy dulu, baru kita taruh di kolom chat. Ya. Oke, ini saya copy paste. Sip. Ini saya matikan dulu kolom chatnya. Jadi teman-teman, supaya tidak tertiban oleh teman-teman yang lain ya. Jadi boleh langsung didaftarkan aja. Ya, tadi udah dapat informasi yang sangat bagus. Kalau misalnya hari ini daftar aja dulu. Ya, daftar aja dulu untuk pelunasannya. Besok nggak jadi masalah. Ya. Kak, izin tanya, apakah di pertemuan akhir ada simulasi untuk tryout CBT? Nah, Voko Indonesia ini masih berjuang untuk program tersebut, ya, akan dibuat untuk bulan ini. Jadi nanti untuk di grup-grup kelasnya akan diinformasikan ya mengenai sistem tryout CBT-nya. Oke? Nah, jadi di sini langsung didaftarkan aja untuk teman-teman. Ya, sebelum saya taruh link absensinya. Mungkin karena sudah malam ya, tadi juga banyak yang masih banyak nih teman-teman di sini yang sudah live dari Zoom, jadi saya akan berikan link untuk absensinya. Ya, jangan lupa nih di-keep nih, jangan lupa didaftarkan nih teman-teman semua ya. Oke, ini link untuk absensinya. Langsung diisi aja link absensinya. Ya, ini link pendaftarannya masih bisa berlaku sampai nanti malam. Oke, jangan lupa di chat-chat juga ya. Adminnya tadi udah dikasih tahu juga nomor-nomornya, tadi sudah di-screenshot kan. Di link pendaftaran juga masih ada ya nomor-nomor admin-adminnya. Admin-adminnya ramah-ramah kok. Ya, untuk proses chatnya juga nggak lama. Ya, oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, untuk kegiatan pada hari ini mungkin saya akhiri aja. Ya, semoga kita bertemu kembali, teman-teman sudah menjadi bidan-bidan yang profesional. Amin. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali, bunda-bunda dan juga kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Enggak ada
udah selesai. Tinggal upload ke Belum jatuh berarti. dia tadi lupa ini yang berikut tuh. Upload. Mau gue cari kayak kemarin. Kan tadi